Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sabila Wiranti dengan NIM 2103297. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melanjutkan tugas video dari yang sebelum-sebelumnya. Dari mata kuliah atau dari tugas mata kuliah kepemimpinan agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu tentang manajemen perubahan dan kepemimpinan etis dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada manajemen perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan adalah proses sistematis yang dirancang untuk membantu individu, tim, dan organisasi beradaptasi atau bertransformasi sesuai dengan perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam merespon perubahan lingkungan bisnis, teknologi, kebijakan, atau tren lainnya. Nah, tujuannya itu untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam jangka pendek dan panjang, beradaptasi dengan perubahan di lingkungan internal seperti teknologi, strategi, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Dan untuk yang eksternal seperti pasar, konsumen, dan regulasi. Nah, ciri-ciri manajemen perubahan yang pertama itu adalah perencanaan yang terstruktur, di mana proses perubahan dimulai dengan perencanaan yang baik agar semua langkah perubahan berjalan sesuai arah yang diinginkan. Contoh, sebuah perusahaan memutuskan untuk merubah model bisnisnya ke arah digital dan menyusun roadmap yang jelas tentang bagaimana transformasi tersebut akan dilakukan. Nah, yang kedua itu komunikasi yang efektif. Di sini, perubahan harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh elemen organisasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, manajer melakukan sesi town hall meeting untuk menjelaskan alasan di balik perusahaan strategi. Dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu ada kepemimpinan yang kuat, di mana di sini pemimpin harus menjadi pendorong utama atas perubahan dan memberikan dukungan moral serta arahan. Contohnya CEO memimpin langsung proyek transformasi digital di perusahaannya. Nah, untuk yang keempat di sini ada partisipasi aktif dari karyawan, yang dimana di sini mendorong keterlibatan karyawan dalam proses perubahan untuk menciptakan rasa memiliki. Contohnya, karyawan diundang untuk memberi masukan tentang cara terbaik dalam mengimplementasikan sistem baru di suatu perusahaan. Nah, yang kelima, manajemen resiko. Di sini perubahan harus memperhitungkan potensi resiko yang mungkin timbul dan menyiapkan langkah mitigasinya. Nah, contohnya di sini perusahaan menyiapkan pelatihan khusus untuk mengurangi dampak transisi teknologi baru terhadap produktivitas. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen resiko. Yang pertama itu ada kultur organisasi, yang dimana kultur yang terbuka terhadap inovasi akan lebih mudah menerima perubahan.
Nah, yang kedua ada kompetensi kepemimpinan, yang dimana pemimpin yang visioner dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik lebih mudah memandu perubahan. Nah, yang ketiga ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat memacu kebutuhan perubahan tetapi juga mempermudah implementasinya. Nah, yang keempat itu ada resistensi karyawan, yang dimana ketidakpastian atau ketakutan terhadap perubahan dapat menyebabkan resistensi sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar. Nah, yang kelima ada sumber daya, yang dimana sumber daya ini menjelaskan tentang perubahan membutuhkan alokasi sumber daya seperti waktu, uang, manusia, dan lain-lain yang cukup. Nah, masuk ke pemimpinan yang etis dalam organisasi. Nah, sebelum masuk ke ciri-ciri kepemimpinan yang etis, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian kepemimpinan yang etis dalam organisasi. Nah, kepemimpinan yang etis dalam organisasi adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada perilaku dan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Pemimpin etis tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada cara bagaimana hasil tersebut dicapai dengan menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini ada ciri-ciri kepemimpinan yang etis. Yang pertama ada integritas. Pemimpin etis menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatannya. Contoh, seorang CEO menekankan pentingnya transformasi dan benar-benar membuka laporan keuangan perusahaan kepada publik. Nah, yang kedua itu ada kejujuran. Di sini, pemimpin etis selalu jujur dalam semua tindakan dan keputusan tanpa menutupi kebenarannya. Contoh, seorang manajer proyek mengakui adanya keterlambatan dalam proyek dan mencari solusi secara terbuka. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial. Di sini pemimpin yang etis peduli terhadap dampak sosial dan keputusan bisnisnya. Contoh, perusahaan yang dipimpin oleh CEO etis terlibat aktif dalam program CSR dan menjaga dampak lingkungannya seminimal mungkin. Nah, yang keempat itu di sini ada keadilan, yang dimana pemimpin etis memastikan bahwa semua orang diperlukan dengan adil tanpa diskriminasi. Contoh, pemimpin di perusahaan memastikan proses promosi dilakukan secara meritokratis tanpa memandang jenis kelamin, suku, dan agama. Nah, yang terakhir atau yang kelima di sini adalah mengutamakan kepentingan tim, yang dimana pemimpin yang etis memprioritaskan kesejahteraan tim dan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Contohnya di sini adalah seorang manajer memutuskan untuk membagi bonus secara adil kepada seluruh tim yang bekerja keras, meskipun dia bisa saja mengambil porsi yang lebih besar. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yang etis. Yang pertama itu ada nilai-nilai kepribadian pemimpin. Pemimpin dengan latar belakang moral yang kuat akan cenderung menjadi pemimpin yang etis. Nah, yang kedua itu ada budaya organisasi. Nah, lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika akan mendorong kepemimpinan yang etis di suatu wilayah. Di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada tekanan
tekanan dari pihak eksternal. Pemimpin seringkali dihadapkan pada tekanan eksternal seperti tekanan pasar yang bisa mempengaruhi etika dalam pengambilan. Baik, di sini yang selanjutnya ada kesadaran sosial, di mana kepemimpinan etis dipengaruhi oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial, dampak dari keputusan bisnis terhadap masyarakat luas. Nah, yang terakhir atau yang kelima di sini ada peraturan dan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi dan undang-undang dapat mempengaruhi perilaku etis dalam organisasi. Nah, terdapat beberapa tipe perubahan dalam organisasi yang terjadi berdasarkan skala, tujuan, dan cara implementasinya. Berikut akan saya jelaskan dan saya sertai dengan contoh dari masing-masing tipe perubahannya. Yang pertama ada perubahan rutin. Nah, perubahan rutin adalah perubahan yang direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi yang sudah ada. Ini biasanya melibatkan penyesuaian kecil atau penyempurnaan dari sistem atau proses yang sudah berjalan. Nah, perubahan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas organisasi tanpa mengubah struktur besar. Ciri-ciri perubahan rutin yang pertama dilakukan secara berkala. Yang kedua melibatkan perbaikan atau penyempurnaan dari apa yang sudah ada. Yang ketiga bersifat inkremental atau bertahap dari kecil-kecilan. Yang keempat tidak menyebabkan perubahan signifikan pada operasi atau struktur organisasi. Nah, contoh perubahan rutin yaitu di sini ada pengembangan proses kerja yang sudah ada. Misalnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk mempengaruhi kebijakan absensi dari manual menjadi otomatis melalui aplikasi. Nah, ini adalah peningkatan dari proses yang sudah ada atau yang sudah berjalan, namun tidak mengubah struktur keseluruhan organisasi. Contoh lainnya adalah penyesuaian prosedur kerja yang terjadi setiap tahun sebagai respon terhadap evaluasi kinerja tahunan. Misalnya memperbaiki alur persetujuan dokumen untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu perubahan peningkatan, di mana perubahan peningkatan ini adalah perubahan yang lebih besar dibandingkan perubahan rutin, dan ini melibatkan penambahan, penyempurnaan atau perbaikan terhadap apa yang telah dicapai sebelumnya. Fokus utama dari perubahan peningkatan adalah meningkatkan kualitas, efisiensi atau produktivitas dalam berbagai aspek organisasi, meskipun melibatkan inovasi. Perubahan ini tidak mengguncang sistem secara keseluruhannya. Nah, yang ketiga itu ada ciri-ciri perubahan selanjutnya itu ada ciri-ciri perubahan peningkatan. Yang pertama cirinya itu adalah melibatkan penambahan atau penyempurnaan dari proses yang sudah ada. Yang kedua itu meningkatkan kinerja, kualitas, atau efisiensi secara signifikan. Yang ketiga bersifat semi radikal, namun masih dalam batasan sistem yang ada. Nah, yang keempat melibatkan partisipasi aktif dari karyawan untuk mengadopsi perubahan. Nah, contoh perubahan peningkatan itu yang pertama ada
peningkatan kualitas layanan, yang dimana sebuah rumah sakit memutuskan untuk meningkatkan standar pelayanan dengan memperkenalkan sistem pelayanan satu pintu atau one-step service untuk mempercepat waktu layanan pasien. Ini adalah perubahan yang melibatkan peningkatan proses tetapi tidak merubah sepenuhnya cara rumah sakit untuk beroperasi. Nah, contoh lainnya adalah perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah teknologi baru seperti penggunaan mesin otomatis di pabrik untuk meningkatkan produktivitas tanpa merombak total model bisnisnya. Nah, yang ketiga ada perubahan inovatif, di mana perubahan inovatif ini mencakup perubahan yang lebih radikal dan menyentuh cara organisasi memberikan layanan atau menjalankan bisnisnya. Biasanya perubahan inovatif melibatkan ide-ide baru yang aplikatif dan dapat mengubah secara mendasar proses kerja atau model bisnis organisasi. Ini seringkali direspon dengan adopsi teknologi baru, perubahan model bisnis atau strategi besar yang merevolusi cara organisasi beroperasi. Nah, ciri-ciri perubahan inovatif ini, yang pertama ada bersifat radikal atau mendasar. Yang kedua, merubah proses atau model bisnis secara signifikan. Yang ketiga, melibatkan ide-ide baru atau aplikasi teknologi canggih. Yang keempat, berpotensi mengubah cara organisasi beroperasi secara keseluruhan. Nah, contoh perubahan inovatif yang pertama ada transformasi digital di industri retail. Sebuah toko retail yang sebelumnya hanya menjual produknya secara fisik membuka platform e-commerce dan mulai menawarkan pengiriman barang secara online. Ini merupakan perubahan inovatif karena merubah model bisnis dan cara mereka memberikan layanan kepada pelanggannya. Contoh lain adalah transformasi dari perbankan tradisional ke layanan atau kelayanan bank besar melalui menggunakan aplikasi mobile dan layanan pembayaran digital, yang mana mengartikan sebagian besar transaksi fisik dan menghadirkan pengalaman baru bagi penggunanya. Nah, di sini ada perbandingan perubahan rutin, peningkatan dan inovatif. Untuk tipe perubahannya di sini ada perubahan rutin yang mana mengotomatisasi sistem absensi dari manual ke aplikasi. Untuk skala perubahannya itu kecil dan berkala. Fokusnya itu penyempurnaan proses yang ada. Nah, untuk yang kedua itu perubahan peningkatan, yang dimana meningkatkan kualitas perubahan peningkatan itu skalanya sedang, fokusnya peningkatan kualitas atau efisiensi, dan contohnya itu meningkatkan kualitas layanan rumah sakit dengan sistem pelayanan satu pintu. Nah, untuk tipe perubahan inovatif itu skalanya besar dan radikal,
Fokusnya inovasi dan perubahan model bisnis, dan contohnya itu transformasi retail fisik menjadi e-komersil atau pengenalan fintech dalam layanan bank. Masing-masing tipe perubahan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya penting dalam proses evolusi organisasi agar tetap relevan, kompetitif, dan produktif di tengah lingkungan bisnis yang selalu berubah. Nah, tahapan manajemen perubahan adalah proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola perubahan di dalam organisasi dengan cara yang efektif. Nah, di sini ada penjelasan yang akan saya bahas lebih lanjut terhadap setiap tahap, dan saya akan sertakan dengan contohnya. Nah, untuk tahap pertama itu ada identifikasi perubahan, di mana tahap pertama dalam manajemen perubahan adalah menggali perubahan yang diperlukan di dalam organisasi. Dalam tahap ini, organisasi mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal untuk memahami masalah yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk langkah-langkahnya di sini, yang pertama, mengenali perubahan yang diperlukan dengan menilai situasi yang membutuhkan perbaikan atau respon terhadap perubahan besar, teknologi atau regulasi. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan dan tipe perubahan, yang dimana apakah perubahan tersebut adalah perubahan rutin, peningkatan, atau perubahan inovatif. Dan untuk contohnya di sini adalah sebuah perusahaan retail mengenali bahwa pola belanja konsumen bergeser ke arah belanja online, yang dimana ini memicu kebutuhan untuk mengubah strategi bisnis dari fokus pada penjualan di toko fisik ke platform e-komersil. Nah, untuk tahap kedua itu adalah perencanaan perubahan, yang dimana setelah perubahan yang diperlukan diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan perubahan tersebut, yang mana ini melibatkan analisis situasional untuk menentukan bagaimana perubahan akan dilaksanakan dan strategi apa yang akan dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu di sini yang pertama ada analisis situasional dengan melakukan analisis SWOT, yang dimana di sini melihat strength, weakness, opportunity, dan threats-nya, yang dimana ini berguna untuk memahami keadaan organisasi pada saat ini. Nah, yang kedua itu pemilihan strategi perubahan, yang dimana memilih strategi yang sesuai untuk mengimplementasikan perubahan ini bisa berupa perubahan bertahap atau perubahan besar-besaran. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi faktor pendukung. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti teknologi, sumber daya manusia, atau anggaran yang dapat mendukung keberhasilan dari perubahan. Contohnya di sini, setelah mengidentifikasi kebutuhan untuk fokus pada e-komersi, perusahaan retail tersebut membuat strategi untuk membangun tim khusus untuk pengembangan platform di digital, melatih karyawan, dan merombak sistem manajemen inventory agar sesuai dengan kebutuhan penjualan online. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada tahap yang ketiga, yang dimana implementasi perubahan.
Tahap ini adalah ketika rencana perubahan diimplementasikan di seluruh organisasi. Implementasi harus dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, monitoring selama proses perubahan dengan mengawasi apakah perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan melihat hasil sementaranya. Nah, untuk yang kedua itu mengantisipasi masalah. Di sini menyiapkan rencana kontingensi jika terjadi hambatan atau penolakan terhadap perubahan, serta mengelola resistensi dari karyawan atau pemangku kepentingan. Nah, untuk contohnya di sini adalah saat peluncuran platform e-commerce, perubahan retail melakukan monitoring penjualan, memicu pengalaman penggunaan dan mengatasi masalah teknis yang muncul seperti kegagalan dalam sistem pengiriman atau keluhan dari pelanggan. Nah, yang tahap keempat itu ada evaluasi dan umpan balik, yang dimana tahap terakhir dalam manajemen perubahan adalah mengevaluasi efektivitas perubahan yang telah diimplementasikan. Pengumpulan data yang objektif dilakukan untuk menilai dampak perubahan dan umpan balik diberikan untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama mengumpulkan data evaluasi yang dimana bertujuan untuk mengukur perubahan yang terjadi dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa metrik produktivitas, kepuasan pelanggan, atau peningkatan pendapatan. Nah, untuk yang kedua itu memberikan umpan balik. Berdasarkan hasil evaluasi, memberikan umpan balik kepada tim yang terlibat dalam proses perubahan, serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pada tahap berikutnya jika diperlukan. Nah, untuk contohnya di sini, setelah beberapa bulan operasional, perusahaan retail mengevaluasi kinerja platform e-commerce mereka dengan melihat data penjualan, kepuasan pelanggan, serta waktu pengiriman. Berdasarkan hasil evaluasi, mereka memutuskan untuk menambahkan fitur pembayaran yang lebih fleksibel dan meningkatkan layanan pengiriman untuk memperbaiki pengalaman penggunaan. Nah, untuk ringkasan tahap manajemen perubahan di sini untuk tahap identifikasi perubahan dengan tujuan menggali dan mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan, dan contohnya itu mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen dari belanja fisik ke online. Nah, untuk tahap perencanaan perubahan di sini tujuannya untuk merencanakan strategi dan langkah-langkah dalam suatu perubahan, contohnya membuat strategi pengembangan e-commerce dan pelatihan karyawan. Nah, untuk tahap implementasi perubahan di sini tujuannya untuk melaksanakan perubahan dan monitoring prosesnya. Contohnya itu melakukan platform e-commerce dan menangani kendala teknis yang muncul. Dan untuk tahap evaluasi dan umpan balik di sini tujuannya mengevaluasi hasil perubahan dan memberikan perbaikan. Untuk contohnya mengevaluasi performa platform dan menambah fitur baru berdasarkan feedback yang didapat di perusahaan tersebut. Nah, dengan mengikuti tahapan manajemen perubahan ini, organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berdampak positif dan akan berkelanjutan. Nah, di sini ada strategi manajemen perubahan yang dimana ini adalah pendekatan yang digunakan organisasi untuk
mengelola perubahan secara efektif, secara strategi, memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda tergantung pada situasi, struktur organisasi, dan tujuan perubahan yang diinginkan. Adapun penjelasannya yang akan saya jelaskan di sini akan saya sertai contoh dari berbagai strategi manajemen perubahan. Yang dimana yang pertama itu ada political strategi, yang dimana strategi ini melibatkan pemahaman tentang struktur kekuasaan dalam organisasi dan bagaimana mempengaruhi pemimpin, pemegang kepentingan atau pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mendukung perubahan. Dalam strategi ini perubahan dilakukan dengan mendekati individu yang memiliki pengaruh dan kekuatan dalam organisasi. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama fokus pada kekuasaan dan pengaruh. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mendekati pemimpin kunci. Yang ketiga itu menggunakan jaringan politik untuk mendapatkan dukungan. Contohnya di sini ada dalam sebuah organisasi besar, manajer yang ingin menerapkan perubahan teknologi mendekati para pemimpin senior atau board of directors yang memiliki kekuatan menyetujui anggaran. Mereka melakukan negosiasi untuk mendapatkan dukungan pemangku kekuasaan tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada economic strategi. Strategi ini menekankan penguasaan atau sumber daya ekonomi seperti anggaran, modal, dan infrastruktur untuk mendukung perubahan yang direncanakan. Perubahan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk memastikan keberhasilan implementasi dari suatu perubahan. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama fokus pada penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua mengalokasikan dana atau modal untuk mendukung proses perubahan. Yang ketiga itu mengelola anggaran yang efisien. Untuk contohnya di sini sebuah perusahaan manufaktur memutuskan untuk beralih produksi ramah lingkungan. Mereka menginvestasikan anggaran besar untuk menggantikan peralatan pabrik dengan mesin yang lebih hemat energi. Perubahan ini mendukung pengelolaan sumber daya ekonomi yang tepat dan benar. Nah, yang ketiga itu di sini ada academic strategi, di mana strategi ini melibatkan pendekatan rasional dan akademis dengan mempresentasikan data dan bukti yang kuat untuk menyadarkan anggota organisasi bahwa perubahan yang dilakukan itu masuk akal dan penting. Pendekatan ini fokus pada logika, argumen, dan bukti empirisnya. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama di sini ada berbasis data dan rasionalitas. Yang kedua itu menyajikan bukti kuat untuk mendukung perubahan, dan yang ketiga itu melibatkan proses edukasi bagi anggota organisasi. Nah, untuk contohnya itu di sini sebuah perusahaan layanan kesehatan ingin memperkenalkan sistem rekam medis elektronik. Manajer perubahan mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa rumah sakit yang telah mengadopsi sistem ini mengalami peningkatan yang efisiensi dan penurunan kesalahan medis. Data ini digunakan untuk meyakinkan karyawan dan pemangku kepentingan. Nah, untuk yang keempat itu ada engineering strategi. Strategi ini fokus pada aspek teknis dan manusia dalam perubahan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya melihat dari sisi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa elemen manusia dalam organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Ciri-cirinya yang di sini yang pertama itu fokus pada solusi teknis dan sistematis. Yang kedua itu ada menggabungkan aspek manusia dan teknologi, dan yang ketiga itu melibatkan rekayasa ulang dari proses kerja. Nah, untuk contohnya itu sebuah perusahaan teknologi ingin mengganti sistem manajemen proyeknya dengan perangkat lunak baru. Mereka hanya memasang perangkat lunak tersebut, tetapi juga mereka tidak hanya memasang perangkat lunak tersebut, tetapi juga mengadakan pelatihan intensif bagi tim sehingga semua orang dapat menggunakan teknologi baru dengan baik. Nah, yang kelima itu ada military strategy. Strategi ini melibatkan perubahan melalui paksaan atau kekerasan bila diperlukan. Ini biasanya dilakukan dalam situasi yang memerlukan tindakan segera atau lingkungan yang penuh dengan ketidakstabilan. Pemimpin yang menggunakan strategi ini cenderung otoriter dan berorientasi pada hasil yang tepat. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama, fokus pada paksaan atau tindakan keras. Yang kedua itu menggunakan kontrol yang ketat, dan yang ketiga itu ada mendorong perubahan dengan cepat dan tanpa dan dengan tanpa kompromi. Nah, untuk contohnya di sini itu ada seorang CEO yang baru diangkat di perusahaan yang hampir bangkrut, langsung menerapkan PHK massal dan restrukturisasi total tanpa negosiasi panjang. Ini dilakukan untuk menghindari kebangkrutan yang lebih cepat. Nah, untuk yang keenam itu ada confrontation strategi, yang dimana strategi ini melibatkan menghadapi konflik secara langsung untuk menciptakan perubahan. Pemimpin dengan strategi ini tidak menghindar dari masalah ataupun pertentangan, tetapi menggunakan konflik sebagai cara untuk membangkitkan urgensi dan menegakkan perubahan. Ciri-cirinya yang pertama di sini ada fokus pada konfrontasi dan penyelesaian konflik. Yang kedua di sini menggunakan perdebatan atau diskusi terbuka untuk mencari solusi, dan yang ketiga memaksa perubahan melalui pemangkuan masalah secara terbuka. Untuk contohnya di sini dalam sebuah rapat dewan, manajer proyek secara terbuka menghadapi ketidakpastian dari tim tentang kebijakan baru. Ia memimpin diskusi terbuka, menyelesaikan konflik, dan membuat kesepakatan bersama tentang arah perubahan. Nah, yang ketujuh itu ada affiliate behavioral sequence model. Strategi ini menggunakan ilmu perilaku untuk memahami bagaimana orang bereaksi terhadap perubahan dan membantu mereka beradaptasi. Nah, dengan pemahaman tentang perilaku manusia, pemimpin dapat merancang program perubahan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan reaksi emosional dan psikologis karyawan. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama fokus pada perilaku individu dan kelompok, yang kedua itu menggunakan teori psikologi untuk mendukung perubahan, dan yang ketiga itu mengantisipasi resistensi dengan pengalaman tentang perilaku manusia. Untuk contohnya itu dalam organisasi pendidikan, kepala sekolah menggunakan teknik perubahan perilaku seperti penguatan positif dan pelatihan untuk mendorong guru-guru agar lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum baru. Nah, yang kesembilan itu yang kedelapan itu ada followership strategi, di mana strategi ini
melibatkan penggunaan prinsip kepengikutan atau fellowship, di mana pemimpin mengajak dan menginspirasi anggota organisasi untuk mengikuti arah perubahan secara sukarela. Ini menekankan pada pengembangan hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut, dengan kepercayaan dan inspirasi sebagai landasannya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama fokus pada inspirasi dan kepengikutan. Yang kedua, pemimpin menjadi teladan bagi pengikut. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa kepemilikan dalam perubahan. Untuk contohnya, di sini seorang pemimpin karismatik di perusahaan startup memimpin dengan memberikan contoh positif dan menginspirasi timnya untuk mendukung transformasi digital dengan antusias. Ia memastikan bahwa semua anggota tim memahami pentingnya perubahan dan merasakan tanggung jawab untuk berkontribusi. Nah, kesimpulannya di sini, setiap strategi manajemen perubahan memiliki pendekatan dan karakteristik unik yang cocok untuk situasi dan tantangan yang berbeda. Pemilihan strategi yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti struktur organisasi, budaya resistensi terhadap perubahan, dan sumber daya yang ada. Komponen manajemen perubahan, tujuan perubahan yaitu adaptasi dan efisiensi organisasi komponen manajemen perubahan di sini, tujuan perubahan itu ada adaptasi dan efisiensi organisasi, yang dimana manajer perubahan adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas implementasi perubahan. Agent of change itu pihak yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Untuk strategi yang diharapkan di sini yaitu menyesuaikan metode berdasarkan situasi perubahan. Untuk sumber daya di sini, sumber daya yang mendukung perubahan seperti tenaga kerja, teknologi, anggaran. Target audiensnya yaitu pihak-pihak dalam organisasi yang menjadi target perubahan. Untuk beragam perubahan tidak berencana. Perubahan karena perkembangan atau developmental change. Di sini perubahan alami yang terjadi karena perkembangan organisasi. Perubahan tiba-tiba di sini ada perubahan yang tidak direncanakan dan terjadi secara mendadak. Perubahan berencana di sini ada perubahan yang disengaja didesain oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Nah, penolakan terhadap perubahan dalam organisasi dapat muncul dari individu maupun organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan individu atau organisasi menolak perubahan, baik karena kebiasaan, rasa aman, ketidakpastian, atau faktor-faktor struktural dan kekuasaan dalam organisasi. Nah, penolakan individu di sini ada penolakan individu terhadap perubahan sering kali muncul karena faktor psikologis dan emosional yang berkaitan dengan rutinitas, rasa aman, dan ketidakpastian. Berikut ini ada contoh beberapa alasan umum. Yang pertama ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan salah satu penghalang besar terhadap perubahan. Orang cenderung melakukan sesuatu secara otomatis dan merasa nyaman dengan rutinitas mereka. Ketika perubahan mengganggu kebiasaan ini, individu mungkin merasa tidak nyaman dan enggan untuk beradaptasi. Manusia terbiasa dengan pola-pola tetap dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja. Perubahan yang mengganggu rutinitas dapat menimbulkan perasaan cemas atau stres. Contohnya di sini karyawan yang telah terbiasa menggunakan perangkat lunak
mungkin menolak migrasi ke sistem baru meskipun sistem baru lebih efisien karena mereka harus mempelajari keterampilan baru dan meninggalkan cara kerja mereka yang lama. Yang kedua itu ada rasa aman. Perubahan yang mengancam rasa aman individu baik secara fisik, ekonomi ataupun emosional cenderung ditolak karena karyawan mungkin merasa bahwa perubahan tersebut dapat mengganggu stabilisasi atau stabilitas pekerjaan mereka, pendapatan atau posisi mereka dalam organisasi tersebut. Nah, di sini karyawan bisa merasa terancam secara ekonomi atau khawatir akan kehilangan pekerjaan atau gaji, atau secara emosional khawatir akan pengurangan otoritas atau tanggung jawab. Contohnya di sini yaitu ketika seorang pemimpin ada rencana pengurangan karyawan akibat otomatisasi, banyak individu yang menolak perubahan tersebut karena mereka merasa takut kehilangan pekerjaan atau dikurangi pendapatannya. Nah, yang ketiga itu ada ketidakpastian. Manusia cenderung menghindari situasi yang tidak pasti dan perubahan seringkali membawa ketidakpastian. Mengenai masa depan, orang mungkin merasa tidak tahu apa yang diharapkan dari perubahan atau bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka. Ketidakpastian membuat orang merasa tidak memiliki kendali atas hasil perubahan, sehingga mereka cenderung menolak proses yang tidak bisa mereka prediksi atau kontrol. Nah, untuk contohnya ketika sebuah perusahaan mengumumkan perubahan dalam struktur organisasi tanpa memberikan detail yang jelas, karyawan mungkin khawatir tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi posisi mereka dan menolak perubahan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penolakan organisasional. Selain individu, organisasi itu dapat menolak perubahan, terutama jika perubahan tersebut mengganggu struktur yang ada atau mengancam kekuasaannya dan keahlian yang telah mapan. Yang pertama itu di sini ada inersia struktural. Organisasi yang sudah mapan biasanya memiliki struktur, prosedur, dan kebijakan yang telah lama berlaku. Perubahan besar seringkali menghadapi resistensi karena struktur yang sudah ada terbangun dan sulit diubah. Semakin lama sebuah struktur organisasi berdiri, semakin sulit untuk mengubahnya karena orang telah terbiasa dengan cara kerja tersebut. Sistem yang sudah terbentuk memiliki mekanisme kontrol yang kuat dan sulit untuk diubah. Contohnya, sebuah perusahaan besar dengan hierarki yang ketat mungkin menolak mengadopsi struktur kerja yang lebih fleksibel dan berbasis tim, karena hal itu memerlukan perubahan besar dalam prosedur, manajemen, dan budaya organisasi. Yang kedua itu ada ancaman terhadap keahlian. Perubahan yang mengubah peran atau keahlian dalam organisasi dapat dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang memiliki keterampilan khusus atau posisi tertentu jika perubahan tersebut memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu menjadi usang. Individu yang merasa keterampilannya tidak lagi dibutuhkan cenderung menolak perubahan yang akan diberlakukan. Karena karyawan yang memiliki keahlian tertentu mungkin merasa terancam apabila perubahan membuat keterampilan mereka tidak lagi relevan atau kurang penting. Ini biasanya menimbulkan perasaan kehilangan posisi atau otoritas. Contohnya, perubahan teknologi yang menggantikan pekerjaan manual dengan otomatisasi bisa ditolak oleh karyawan yang mengandalkan keterampilan manual mereka untuk bertahan di dalam organisasi. Yang ketiga itu ada ancaman terhadap kekuasaan.
Perubahan yang mengganggu hubungan kekuasaan dalam organisasi seringkali menimbulkan resistensi, terutama dari mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam struktur organisasi. Jika perubahan tersebut mengurangi kendali mereka atau mengancam posisi mereka, resistensi menjadi lebih kuat. Nah, di sini pemimpin atau manajer yang merasa kekuasaan atau otoritas mereka akan berkurang akibat perubahan mungkin menolak upaya tersebut demi mempertahankan posisi mereka dan dalam hierarki organisasi. Contohnya, jika sebuah organisasi memutuskan untuk memperkenalkan manajemen yang lebih partisipatif atau desentralisasi, pemimpin yang sebelumnya memiliki wewenang besar mungkin menolak perubahan ini karena mereka merasakan kehilangan sebagian dari kekuasaan mereka. Nah, untuk kesimpulan dalam penolakan di sini, penolakan terhadap perubahan baik dari individu maupun organisasi biasanya berasal dari ketidaknyamanan dengan hal-hal yang baru dan tidak pasti. Pada tingkat individu, faktor seperti kebiasaan rasa aman dan ketidakpastian memainkan peran besar. Sementara itu, pada tingkat organisasional, inersia struktural dan ancaman terhadap keahlian serta kekuasaan adalah penghambat utama perubahan. Pemimpin perubahan perlu memahami dan mengelola resistensi ini agar proses perubahan bisa berhasil diterapkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.